dan ngelihat tangan perempuan itu kayaknya mulus bener gitu kan. Jadi kita senang kalau kita dititipin surat, karena saat kita ngasih ke perempuan itu ada sentuhan bagian ujung jarinya, itu senangnya luar biasa. Begitu sebut dari Bima, orang tua langsung lari ke dalam kamarnya. Saya tanya kenapa dia kabur sama anaknya. Dulu di kampus ini ada orang Bima bakar kampung orang. Iya. Jadi masih takut mereka. Saya ingat ada Didi saat itu, ada siapa lagi gitu kan. Iya. Saya merasakan bagaimana gerahnya joget dangdut itu, minta air gitu kan. Gila lu. Itu saya merasakan betul. Itu ingat-ingat masa santri dulu kan. Oke. Dikalungin keramik udah pernah, dibotakin pakai terus disiram pakai cembaran udah pernah. Oke. Berarti udah sering banget dihukum langsung sama Kiai. Langsung ya? dihukum. Udah sering. Nah, ini pertanyaan yang biasa nggak boleh kelewat nih. Pernah nggak dulu pacaran di pesantren? Oh, atau pasti. disukai sama perempuan? Saya yang sukai perempuan. Oh, sebutin namanya. Berani nggak? Banyak. Iya. Saya pernah datang ke rumahnya itu daerah Cikupa. Berdua sama Suminto saat itu. Oh, Kak Suminto, saksi ini. Sampai di sana itu ada hal yang menarik. Begitu saya masuk ke rumahnya, ditanya sama orang tuanya. Iya. Kamu dari mana? Dari Bima. Begitu sebut dari Bima, orang tua langsung lari ke dalam kamarnya. Saya tanya kenapa dia kabur sama anaknya. Dulu di kampus ini ada orang Bima bakar kampung orang. Iya. Jadi masih takut mereka. Aduh, kenapa sih? Akhirnya putus, nggak jadi. Belum? Apa sempat pacaran? Ya sempat, ya biasalah. Pondoknya kirim surat gitu ya, kan. Benar. Biasa dan banyak lah. Tuh. Oh iya, masalah kirim surat. Kalau nggak salah, ini dikoreksi ya. Kak Hakim dulu pernah jadi kantor pos. Iya. Tukang ngirimin surat. Kantor pos itu dititipin surat, bukan ngirimin, dititipin surat biar disampaikan. Ada cerita unik nggak? Ya ceritanya apa ya? Begitu. Jadi kita dulu tuh santri jarang ketemu sama perempuan. Dan ngelihat tangan perempuan itu kayaknya mulus bener gitu kan. Jadi kita senang kalau kita dititipin surat, karena saat kita ngasih ke perempuan itu ada sentuhan bagian ujung jarinya, itu senangnya luar biasa. Aduh. Sengaja itu kita sentuh itu kayaknya kayak emas gitu kan. Waduh. Orang biasa nggak ketemu perempuan gitu kan, begitu dititipin surat, kita kasih surat, waduh kayaknya gimana gitu kan. Itu uniknya gitu kan. Uniknya adalah kalau orang-orang sekarang ketemu perempuan kan hal yang biasa. Kita gitu kan ketemu jarinya saja, sentuh jarinya aja girang luar biasa. Tuh kita orang dulu gitu. Aduh, oke. Itulah bedanya kolonial dan milenial. Berarti Kak Hakim ini zaman kolonial. Tapi sekarang Ustadz milenial. Oh, siap. Berarti udah tobat nggak sentuh-sentuh jari lagi ya? Iya, masih lah sedikit. Oke. Nah, itu masa-masa pacaran di pesantren memang biasalah. Pakai surat, terus suratnya dilipat-lipat, dibagus-bagusin, ada bentuk love segala macam lah. Unik-unik lah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini lumayan agak serius ini. Kira-kira menurut Kak Hakim yang sudah melalang buana di luar sana, bisa nggak sih alumni pesantren itu bersaing dengan alumni sekolah umum atau alumni yang ada di luar? Sangat bisa. Sangat bisa, dan dia punya nilai plus daripada yang lain. Jadi santri kalau disuruh bicara politik, dia bisa bicara politik. Okay. Santri kalau suruh bicara ekonomi, bisa bicara ekonomi. Okay. Santri kalau suruh bicara bicara sosial, kita bisa bicara sosial. Okay. Itu diantara keunggulannya santri. Nah, saat sekarang ini saya bergabung sama politikus.
bergabung sama kawan-kawan preman, bergabung sama kawan-kawan sosial, dan santri diajak kemana saja itu oke. Oke. Untuk berpolitik kita oke. Bicara ekonomi kita oke. Gitu. Sekarang saya ikut jualan kan kita kan. Kita karena dulu di pondok kita ekonomi. Kita mana ekonominya, urusan pengiriman uang kita kalkulasi luar biasa dari orang tua. Itu kan bicara ekonomi juga gitu. Bicara sosial. Kita di pondok bersosial. Di pondok itu dari berbagai macam karakter anak bangsa, daerah berbagai macam. Nah, kita di situ dialog, kita sosial. Begitu kita keluar pondok ketemu sama siapapun, kita sudah hafal selama di pondok ini. Jadi santri nggak kalah gaul. Tapi gini ya, banyak sekali tudingan miring lah. Kalau santri itu kolot, santri itu ketinggalan zaman, santri itu bisa apa sih? Kalau selesai pesantren, kamu bisa apa sih? Bisa nggak melakukan hal yang dilakukan oleh orang yang lain gitu ya, yang non pesantren gitu? Kalau waktu di pondok kolot iya, keluar pondok enggak ya. Waktu di pondok kolot kotor iya. Tapi begitu kita keluar pondok, yang namanya mutiara itu adanya di lumpur. Iya betul. Nah, kita bersentuhan sama lumpur itu boleh. Begitu kita keluar dari lumpur menjadi mutiara yang mahal. Betul. Dicari orang. Sekarang berapa banyak orang-orang yang ingin cari mantu santri atau mantu ustadz. Saking mahalnya ustadz itu dicari mantu, ya kan? Kan ada kisah itu kan? Iya. Ada kisah, ada salah seorang Pak Haji, sekian anaknya sudah buat dijodohin sama politisi, sama polisi, sama tentara, sama pengusaha, berbagai macam elemen sudah. Cuman dia pingin cari mantu ustadz. Nah, pingin cari mantu ustadz. Maka suatu hari ini Pak Haji mengumumkan kepada sejumlah orang, saya ini tinggal punya anak gadis satu-satunya, cantik. Dia akan mewarisi harta saya karena semua sudah nikah sama orang-orang kaya. Saya mau cari mantu ustadz yang bisa ngaji. Nah, akhirnya pengumuman ini didengar sama salah seorang preman gitu kan. Bukan santri. Preman. Kebetulan nih, akhirnya preman ini dia beli baju koko, dia beli sarung, dia beli peci, dia beli sorban. Itu setiap pagi itu dia bolak-balik mau ke masjid, melewati rumah Pak Haji tersebut. Iya. Nah begitu lihat sama Pak Haji, nah kebetulan nih anak muda ente mau kemana? Ane mau ngajar tafsir di Masjid Anu. Itu bawa kitab apa? Bawa kitab Fatham Mubina Abada. Baru gua dengar nih katanya begitu kan. Anak muda coba kita itu karena dikira santri, dikira ustadz gitu kan, namanya juga ustadz gadungan gitu kan. Nah akhirnya sama si Pak Haji dipanggil mampir ke rumah. Anak muda, saya ini mau cari mantu ustadz. Kebetulan ente kan bisa baca kitab tuh. Setiap pagi bolak-balik ente mengajar kitab tafsir di Masjid Anu. Iya Pak Haji, boleh dah nikah sama anak saya gitu kan. Ya boleh dah, orang saking ustadznya mahal gitu kan. Begitu sudah nikah, ini anak muda preman ustadz gadungan di kamar mulu. Di kamar mulu seminggu nggak keluar. Iya namanya juga belah duren gitu kan. Yang menariknya apa? Ya anak muda mantu, kamu ini kan sudah 1 minggu nikah, kok di kamar mulu? Coba deh diuji kebolehanmu, mana suara ngajinya gitu kan. Nama juga ustadz gadungan, saking mahalnya ustadz itu kan, sampai preman pun menjadi ustadz karena tujuannya untuk menikahin sama anaknya Pak Haji. Nah, akhirnya sama anak muda ini, karena anak muda nggak bisa apa-apa, preman, akhirnya dia baca walagum bisa marotin fatham mubina abada, kata Pak Haji Allah. Gitu kan. Dia baca lagi Bismillahirrahmanirrahim. Walagum bisa marotin fatham mubina abada, kata Pak Haji Allah. Pak Haji goblok. Orang itu bukan ayat. Itu bukan ayat. Dan ini anak muda yang dibaca itu aja. Kata Pak Haji, mantu, lo baca itu mulu, gak ada yang lain apa? Gak ada Pak Haji lah. Itu yang dibaca apa? Bukan Al-Quran, bukan hadis, apa? Ini mah karangan gua. Mengapa artinya? Walagum bisa marotin, kolat ubi sama roti, ya gitu. Cuma disamar-samar gitu kan. Kolak ubi sama roti. Terus itu kitab yang dibaca, kitab apa? Bukan nama kitab. Fatham mubina abada,
patahan ubil sama batu bata dibungkus pakai sorban di dalam kitab. Nah, saking mahalnya itu, saking mahalnya. Maka santri itu mahal, gitu kan. Aduh, ini Pak Haji Santri itu dibulin. kreatif, Iya, santri itu inovatif, Iya, betul, santri itu pokoknya bisa. Mana kreatifnya? Di pondok jangan kata sandal dibikin sayur, itu rebana dibikin sayur. Itu kreatif santri itu. Rebana kan dari kulit gitu Iya, ya. di kulit, diguting-guting, digoreng sama dia, jadi kikil kan? Jadi kiki benar-benar. Itu santri itu kreatif, maka jangan takut jadi santri. Oke, itu teman-teman semuanya. Oke, sekalian deh. Ini yang terakhir nih, ada nggak pesan buat adik-adik yang sedang nyantri sekarang dimanapun, di pondok manapun sekarang? Ada nggak pesan-pesan buat mereka? Buat adik-adik santri yang sedang mondok atau yang ingin mondok, silakan datang ke pondok-pondok pesantren untuk mencari ilmu. Santri itu asik, pondok itu mengasihkan. Di dalamnya kita bisa mengenal berbagai macam karakter anak bangsa. Di dalamnya kita bisa berkreativitas. Di dalamnya kita bisa menimba ilmu agama dan ilmu umum. Sebab ilmu agama ya, ada hadis Nabi, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Cari ilmu itu bagi setiap muslim fardu ain. Fardu ain. Fardu ain ini ilmu agama, fardu ain. Artinya kalau kita nggak memahami ilmu agama, berdosa kita. Berdosa. Artinya apa? Dalam kitab Ta'limul Muta'allim, ilmul hal namanya. Ilmul hal itu ilmu yang bisa kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Mempelajari sholat itu fardu ain. Masalah puasa itu fardu ain. Masalah haji fardu ain, masalah zakat fardu ain, baca Quran fardu ain, nggak boleh diwakili sama orang. Iya, benar-benar. Bikin jembatan itu fardu kifayah. Fardu kifayah, kalau ada yang mengerjakan, yang lain Jangan rebutan proyek. iya, benar-benar. Jangan. Jadi belajar di pondok itu asik. Silakan kalian belajar di pondok, jauh dari orang tua, tapi begitu kalian pulang dari pondok, ilmu apapun kalian bisa melakukannya. Oke, siap. Jadi itu teman-teman semuanya. Buat adik-adik yang sekarang masih di pondok, terus semangat belajar, jangan patah semangat walaupun ya dihukum, digundulin, dijemur, terus pokoknya di tempat terus biar jadi sesuatu yang bermanfaat. Jadi Dan di botak itu ada manfaatnya. ada manfaatnya. Dipukul ada manfaatnya, dihukum ada manfaatnya. Kita keluar pondok, kalau kita ceritakan itu jadi bahan kita untuk tertawa dan bahagia. Boleh saat ini dihukum, saat ini boleh dipukul, cuma nanti keluar dari pondok, kita ketemu sama guru tersebut, kita akan menceritakan itu jadi bahan hiburan kita. Benar. Jadi asal kita sabar. Betul. Jadi kalau kata kiai kita dulu, kalau kalian di pondok nggak betah setahun, coba lagi 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun ngebetah, coba lagi 3 tahun. 3 tahun ngebetah, coba lagi 4 tahun. 4 tahun ngebetah, coba lagi 5 tahun. 5 tahun ngebetah, silakan pulang, sudah 6 tahun. Iya. Sudah selesai. Sudah selesai. Jadi kalau nggak betah selama 6 tahun, silakan pulang dari pondok karena sudah selesai. Karena sudah selesai. Sudah selesai. Oke, gitu teman-teman semuanya. Jadi jangan ragu buat teman-teman yang punya anak di pondok, insya Allah jadi orang. Nggak ada alumni pesantren yang tidak bermanfaat, semuanya pasti bermanfaat, berguna. Suatu hari nanti insya Allah bermanfaat. Dan santri itu nggak bakal lapar. Nggak bakal lapar. Artinya setiap saat ada orang yang meninggal. Oh iya. Ada orang meninggal, dia makan terus, itu kan. Pokoknya kalau di luar pondok bisa mimpin tahlil saja. Iya benar. Itu nggak bakal lapar. Orang meninggal setiap saat kok sekarang. Iya. Ya kan? Orang meninggal setiap saat mimpin tahlil, mimpin doa, yasinan, gitu kan. Nah pokoknya kalau nggak ada orang yang mati ya siap-siap lah. Kalian itu mendoakan biar ada yang mati gitu. Itu kebiasaan beliau. Makanya kan ada kejadian. Si Ustadz ini sudah 1 minggu itu nggak bisa makan keluarganya, nggak makan enak. Karena dia itu kerjaannya kan cuma tahlilan. Anaknya minta makan daging, karena belum ada yang meninggal nih, gitu katanya. Pas habis asar tuh dia lagi duduk aja tuh di pinggiran masjid. Innalillah, alhamdulillah makan enak. Itu bilangnya tuh. Pokoknya jadi santri nggak bakal lapar, alumni pesantren keluar jadi ustadz nggak bakal lapar, minimal bisa mimpin tahlil, minimal dapat amplop.
minimal jadi Minimal merbot juga. jadi marbot. Ya, gitu ya. Jadi itu teman-teman semuanya. Sekali lagi, Tan Ustadz umurnya panjang. Kok bisa? Karena kalau mati duluan nggak ada yang tahlilin kalian. Oh. Nah, Iya benar. Harus mati belakangan ya. harus mati belakang. Biar ada yang tahlilin. Kalau semuanya udah nggak ada Baru baru. dia. Oke, itu teman-teman semuanya. Terima kasih banyak sudah mampir di channel Mr. Fatur di program Nobar Nongkrong Bareng Santri. Nanti insya Allah video ini akan dibagi dua, satu di channel Mr. Fatur, satu lagi di channel Santri Kanjeng Sunan. Di part keduanya di di channel Santri Kanjeng Sunan. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa di like kalau suka, di dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk share juga ke teman-teman semuanya biar santri bangga dengan menggunakan sarung, peci ya, dan Tapi sebagai penutup nih, buat kalian netizen, buat kalian para pecinta Mr. Fatur dan Santri Kanjeng Sunan, bahwa yang namanya infak itu falyatasaddaq bimali, bersedekah dengan harta. dengan harta. Subscribe itu adalah harta yang kita gunakan untuk mendukung channel-channel dakwah kita. Oh. Itulah sedekah Anda. Jadi betul, kuota betul. itu harta Anda. Saat Nah, itu Anda like, teman-teman. komen, dan subscribe itu adalah sedekah Anda. Masya Allah, luar biasa. Berarti kalau nonton video ini berarti udah sedekah dia. Sedekah langsung. Apalagi ditambah sama Di subscribe, subscribe, Nah. di like, di komen, dan di share. di share, di Dan ambil ilmunya. ambil ilmunya. Insya Oke. Allah. Nah, itu teman-teman semuanya. Itu saja yang bisa kami obrolkan. Sebetulnya banyak sekali, tapi karena durasi yang sudah hampir 1 jam ini, dan kita akhiri sampai di sini. Wafakonallah wa iyyakum ila thoriqil qawim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah, teman-teman semuanya.